nggak ngaku. Oke, supaya dia nggak terikut dengan kasus ini gitu ya. Oh gitu, jadi Bapak seolah-olah ditumbalkan sendiri gitu ya. Ya, Bapak sudah mengikuti sesuai dengan apa arahan PT KAI. iya. Oke, ini adalah buktinya kalau Bapak ini sudah mengikuti prosedural yang diarahkan oleh PT KAI. Makanya saya bingung ya kenapa saya menjadi korban begini. Jadi ditumbalkan lah ya. Ya, Mm-mm. sedangkan saya dari rumah itu niatnya kerja, bukan mau nyari maksiat. Warung satu seharian dapat uang 2.000, 1.000, bisa itu sanggup. Kadang warung ibu sehari cuma dapat 2.000 ataupun 1.000. Iya, Itu gimana buat makan, Bu? nggak tahu. Coba saya makannya gimana? Tuh, demi Allah. Ini sungguh miris ya, masih ada peristiwa-peristiwa yang orang susah makan hanya mendapatkan 1.000-2.000 rupiah per hari di era sekarang ini gitu. Dan dimana kita banyak menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang nggak penting. Dan di pelosok sini masih ada orang yang mengharapkan 1.000-2.000 rupiah untuk mereka beli beras. Yang mudah-mudahan buat lo semua ada yang tergerak ya. Berapapun yang lo bantu itu sangat berharga buat Bapak dan Ibu. Berapa belum cukup dan saya selalu bilang itu saya dari kalau gue terima dari bawah belum sampai kurang belum. Jadi di sini ada Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Kali ini kita masuk di dalam segmen Menolak Lupa. Segmen yang mengulas kejadian-kejadian apa saja yang pernah terjadi di bangsa ini di masa lalu yang mungkin sampai sekarang menarik untuk kita simak. Salah satu yang ingin saya angkat hari ini adalah kejadian kelam tahun 1987 yang mungkin kalian pernah mendengar sebuah kisah yang dinamakan tragedi Bintaro. Tragedi ini mengakibatkan 134 orang meninggal dunia di tempat bro, dan 254 korban luka berat, mungkin cacat dan sebagainya ya. Ini sebuah tragedi besar yang bahkan bisa dibilang saat itu skopnya sudah mencapai tragedi skala nasional dengan melihat korbannya. Dan di balik kasus ini ada sebuah hal menarik yang ingin gue angkat di sini mengenai ketidakadilan. Ketidakadilan dalam arti ada orang-orang yang terkesan ditumbalkan untuk menanggung apa yang terjadi dari peristiwa tersebut. Dalam kasus ini, sang masinis adalah korban yang nyata karena ternyata beliau sudah dilengkapi dengan segala macam kepatutan untuk kelayakan keberangkatan kereta.
Tapi di saat terjadinya kecelakaan, beliau adalah orang paling pertama yang disalahkan. Langsung aja gue perkenalkan, hari ini gue sedang berada di rumah sang masinis kereta maut tersebut di daerah Purworejo, Desa Gebang. Bapak, dengan Bapak siapa ini namanya? Selamat Suradio. Selamat Suradio. Suradio. Bapak sehat, Pak? Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari KTP yang tadi saya baca, Bapak sudah berusia 85 tahun ya, Pak? Ya, 85 tahun. Maaf bro, di sini gue agak kenceng karena Bapak dengan usianya yang sudah sepuh, beliau sudah mengalami penurunan pendengaran ya. Jadi Ya. Bapak juga kalau bisa agak keras ya, Pak? Ya. Oke. Pak, kalau boleh tahu, Bapak itu menjadi masinis itu mulai di PT KAI itu sudah dari tahun berapa, Pak? tahun 71. Dari tahun 71. Ya, Oke. Di saat kecelakaan itu terjadi, berarti Bapak dari tahun 71 sampai tahun 87 sudah menjadi masinis. dari masinis. Hmm? 71 mulai dari masinis. Terus terjadinya tabrakan itu kan tahun 87. Tahun 87. Ya, tanggal 19 hari Senin. Bulan 10 ya. Bulan 10. Bulan 10. Ya, Berarti kurang lebih Bapak sudah 17 tahun sebagai masinis saat Ya. kejadian kecelakaan itu, Pak ya. ya, Artinya Bapak juga bukan baru ya, sudah sangat berpengalaman. ya. Oke. Pak, ini di saat kejadian itu, di hari itu, seperti apa sih Pak yang bisa Bapak gambarkan dari pagi sampai detik-detik kereta ini tabrakan tuh, runutannya seperti apa, Pak? Slamet Suradio adalah masinis gerbong maut kereta api Bintaro 1987 yang merenggut ratusan nyawa. Kami akan memberikan gambaran apa yang sebenarnya terjadi. Sosok Pak Slamet menjalani hukuman atas dakwaan menjalankan kereta atas inisiatif sendiri. Yang pada faktanya, beliau menjalankan surat perintah pemberangkatan yang menjadi dasar kereta itu berangkat. Potret ketidakadilan era Orde Baru. Saya bawa kereta api dari Rangkas Bitung jam 5:10 menit. Terus sampai di ini Sudimara jam 6:47. Itu jurusan dari kereta api Rangkas Bitung Kota ya berarti ya? Jurusannya? Rangkas Bitung Kota ya? Ya. Oke, lanjut Pak. Terus? Dari sampai Sudimara masuk di Sepertiga. Sepertiga. Ya, Seper 1 ada gerbong-gerbong, berdua ada rangkaian kereta endosmen. Jadi saya ditempatkan di Sepertiga itu. Jadi dari Rangkas Bitung langsung ke Sepertiga. Kan terus menurut T100 saya bertemu dengan KA 220 akhirnya di Sudimara. Terus setelah itu dimatakan saya mintakan lokal supaya kepala kerjanya gitu. Dikasih PTP sudah pindah di kebayoran lama. Oh sudah, kalau untuk memindahkan itu harus dapat surat Pak ya? Saya itu kasih ini. Ini ya, ini suratnya ya? Ini. Oke. Makanya sampai kemana nggak bisa hilang ini. Berbeda dengan tudingan di pengadilan dan laporan akhir PJKA bahwa masinis KA 225, Slamet Suradio, memberangkatkan sendiri kereta apinya tanpa izin. Slamet Suradio mengatakan dengan tegas bahwa dirinya sama sekali hanya mengikuti instruksi dari PPKA Sudimara menggunakan PTP tersebut. Bahkan Slamet Suradio berkali-kali menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah sebuah kebohongan karena beliau punya bukti otentik surat jalan dari PT KAI yang mempunyai no registrasi yang terdaftar.
Di saat kejadian itu Di Pak. Pondok Pitung. di Pondok Betung ya? Pondok Pitung. Iya, Pondok Bitung ya. Pondok Ya. Bitung. Di kilometer 17. Kilometer 17. Ya, pas tikungan tuh. Agak nikung dia, iya. Pondok Betung, iya. Di situ saya mau masuk ke situ, mau melewati lintasan itu kan, lintasan kan, Iya. ketemu kereta ini, kan saya kaget, kan harusnya kalau punya ini, selama saya pegang oleh saya itu, harusnya nggak ada kereta lain sebelum kereta ini sampai di Kebayoran Lama. Kenapa terjadi begini tuh? Berarti saat kecelakaan itu posisi Bapak di lokomotif ya? Ya, Lokomotifnya seperti apa tuh Pak, posisinya Pak? ya. Terus saya mau keluar nggak bisa, Kegencet berarti? kekencetan, tapi akhirnya saya berusaha untuk menjatuhkan diri lah. Menjatuhkan diri? Ya, Mm-mm. karena ini merasa sakit. Akhirnya terus saya menjatuhkan diri sampai di bawah ketemu sama pengawas Anabang, serta pengawas itu. Dia ngomong sama orang perempuan yang punya mobil itu, kan bilang begini, Bu ini tolong bawa aja ke rumah sakit dulu, ini masinisnya gitu. Oh, ini masinisnya. Ya. Oh. Dan di saat Bapak itu masih sadar Pak ya berarti ya? Ya, Saat Bapak masih sadar, Bapak sempat melihat itu bagaimana korban-korban itu yang para penumpang yang di atas itu bagaimana yang Bapak lihat itu keadaannya? waduh, rasanya saya bingung, makanya ngomong kondektur nggak ngikut itu bohong, karena saya lama-lama kelihatan. Ya jalan-jalan di sini itu tapi masih sehat katanya. Namanya Adung KPI. Yang dari Laras itu. Dan makanya saya waktu sedang dia ngomong nggak ngikut bohong karena saya lihat sendiri. Oh, dia di keterangannya bilang nggak ikut. Dia ini pengawas ya? Namanya kondektur lah. Kondektur iya. Kondekturnya bilang nggak ikut. Ngikut. Sebenarnya ikut, Ya, tapi ngomongnya nggak ikut, ya, nggak ngaku. nggak ngaku. Oke, supaya dia nggak terikut dengan kasus ini gitu ya. Oh gitu, jadi Bapak seolah-olah ditumbalkan sendiri gitu ya? Ya, dan ada lagi kondektur yang akhirnya bernama dia setelah saya dulu lama-lama kan dia ngomong kebetulan saya nggak ngikut, kalau mau ikut saya mati kali kan. Mau cuci tangan dia supaya dia nggak diperkarakan juga gitu Pak ya? Oke, dan saat itu Pak, Bapak sempat melihat ya berarti banyak korban Pak ya itu ya? Ya. Itu yang korban ya rata-rata itu yang di lokomotif atas ya, yang di atas gerbong itu ya? Itu kan kawan saya yang ngomong udah diberangkat sama, asal dia kan begitu, nggak taunya dia mati, mati karena kontal gitu lah. Oh gitu. Matinya itu setelah dia kontal, Mental ya? ya mental. Terus setelah saya namanya Saleh itu juga mental juga, Meninggal juga? ya mental. Ikut, tapi dia nggak ikut sidang. Nggak ikut sidang? Ya kalau masih yang atas tuh yang ngomong udah berangkat tuh, dia mati. Masimen namanya. Oh gitu. Makanya kan saya berangkat karena apa? Dia juga masih ini kan tahu. Iya, sama-sama sini sih ya. Setelah kejadian itu, Mbah dibawanya ke rumah sakit mana aja, Mbah? Pelni, Pertama ke Pelni dulu. Setelah di Pelni gimana tuh katanya? Cipto. Oh, dari Pelni dirujuk ke Cipto. Cipto nggak aman. Banyak yang mau ngancam saya. Nggak aman, banyak yang ngancam gimana, Mbah?
banyak orang-orang yang mau bunuh saya lah. Mau menghabisi Mbah? Datang ke rumah sakit Cipto? Dan kemudian dari situ saya tahu tuh ada di bawah. Di bawah ada mobil yang dinaikin polisi perempuan. Dia ngomong, dan naik sini aja sama aja dengan di sini kan. Katanya dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Rumah sakit Polri Kramat Jati. Oke, berarti itu orang-orang yang ngancem Mbah ini siapa Mbah? Artinya mereka ini apa keluarga korban yang ikut kereta Mbah atau siapa? Nggak tahu. Ngomong apa dia sama Mbah? Ngomong begini, saya orang Begelen. Orang apa? Begelen. Begelen itu apa ya? Begelen itu kota sini. Terus? Itu sekarang harus mati katanya. Mbah harus mati ya tadi itu. Setelah itu ada yang memisahin gitu? Ya nggak ada orang namanya orang ini kan keburu polisi datang itu. Oh iya, polisi datang misahin ya. Setelah ada kejadian itu Mbah dipindahin ke rumah sakit Cipto. Di rumah sakit Cipto itu gimana Mbah? Di Cipto itu kemudian diturunkan pakai dari tempat tidurnya itu bawah. Di bawah udah dipapak sama polisi perempuan. Polisi perempuan. Dinaikkan ke mobilnya itu seperti dek, tapi ada tempat duduknya tuh. Saya di tengah-tengah. Terus dia ngomong, udah tenang aja nggak apa-apa. Ini cuma sama aja gitu. Dia bilang begitu. Berapa lama Mbah dirawat di Cipto Mbah? Sehari semalam aja. Nah, setelah dari rumah sakit Cipto, habis itu Mbah kemana tuh? Apakah masuk ke dalam sel atau seperti apa? Dimasukkan di kamar darurat. Kamar darurat di Kramat Jati. Di Kramat Jati. Terus dijaga langsung. Setelah itu? Ya sampai situ sampai saya keluar. Sampai keluar berarti keluar Mbah ini sudah menghadapi persidangan atau gimana? Jadi saya bilang ini sudah bisa ini. Sudah agak sehat lah. Dan kaki sudah sehat. Tapi belum lama. Kan sidangnya kan nungguin saya bisa jalan. Kan lama sidangnya. Berapa lama itu Mbah sampai sidang Mbah? Udah lupa ada ya sebulan lah. Sebulan? Sebulan lebih lah. Sebulan lebih. Di saat akhirnya Mbah sudah membaik, Mbah akhirnya mulai masuk ke persidangan. Setelah ini bisa muter-muter di dalam ruangan. Setelah sudah bisa berjalan, lah udah membaik ya, Mbah mulai disidangkan gitu ya. Nah di saat disidangkan itu gimana Mbah? Prosesnya gimana? Mbah dituduh apa? Ya itu saya berangkatin sendiri katanya. Dibilang Mbah memberangkatin sendiri. Dan surat ini apa enggak Mbah coba tunjukkan di persidangan? Masuk ditunjukkan. Dan hasilnya? Di pengadilan. Yang ada darahnya ini. Surat aslinya ada darahnya, Mbah tunjukkan ya. Terus? Itu saya tahu-tahu udah ada situ. Yang ngambil polisi katanya. Harusnya kan Mbah dengan adanya surat ini menyatakan kalau Mbah itu tidak bersalah karena Mbah hanya mengikuti prosedur yang sudah. Masalahnya ini saya dari apa tuh? Malah itu ya. Di Cipto. Kan saya ngerokok kantong. Ini saya punya foto ini kalau fotokopi. Oh Mbah sudah dari Cipto dapat ini di kantong, Mbah minta fotokopiin sebagai pegangan. Iya. Iya. Terus? Ya itu akhirnya dia kepala Pak Jatmiko. Dia ngomong fotokopi sebanyak-banyaknya gitu. Takut hilang. Ya. Terus?
Nyatanya ini masih ada aja kan. Saksi kunci yang memberikan surat PTP, pemindahan tempat persilangan, yaitu kondektur, justru mencari selamat dengan mengatakan tidak ikut kereta tersebut. Tapi Pak Slamet sudah memegang bukti PTP yang dia terima sebagai dasar pemberangkatan. Beberapa pihak juga bersaksi memberatkan beliau dalam persidangan. "Saya bingung kenapa saya jadi korban begini," kata Slamet Suradio. Yang PTP ini dari PPKA Damari. Ini ada tanda tangannya. Oh ya, ada tanda tangannya ya. Nah, maksudnya kereta yang ini 25 harusnya ketemu dengan 20 di Sudimara, tapi di Sudimara batal. Dipindahkan di Kebayoran. Ini buktinya. Ini bercak darah saya waktu saya jatuh. Oh, ini ada bercak darahnya Bapak ya? Ya. Oke, ini di sini ya. Ini kopian, ini bercak darahnya di sini punya Bapak. Dan di saat itu bagian yang aslinya ini di mana, Pak? Aslinya di Pengadilan Negeri ini Jakarta Selatan. Ampera ya berarti ya? Ampera ya. Oke, berarti ini adalah kopian aslinya ya? Ya. Yang masih berlumur dengan darah Bapak ya? Ya. Oke, berarti dari sini artinya Bapak sudah menjalankan sesuai dengan prosedural yang Oke, berarti tidak ada inisiatif pribadi dari Bapak yang menyebabkan kereta ini kecelakaan. Bapak sudah mengikuti sesuai dengan apa arahan PT KAI. Iya. Oke, ini adalah buktinya kalau Bapak ini sudah mengikuti prosedural yang diarahkan oleh PT KAI. Dari Keramat Jati kan saya dibawa ke Pasar Minggu. Di Polres sama namanya. Di Polres. Ya. Terus? Ya di situ ditahan. Saya kira tuh suruh pulang, nggak tahunya ditahan. Oh, ditahan. Tahan polisi situ. Terus? Itu ada yang petok aja nggak boleh. Gitu. Ya makanya ada yang kasihan juga diberikan nasi. Tapi ya kebanyakan makan bareng-bareng sama. Ini kawan saya tuh sama ini yang ngasih PTP ini. Aduh saya itu kondekturnya KPKA. Dia mengatakan, "Lah ini masih hidup," katanya. Terus ini ngomong, kalau saya sampai dikalahkan, yang nyahok, gitu. Tahu kan? Iya. Yang anak itu kan ingin tahu gitu ya. Iya. Nah itu ngomong begitu. Dalam hati saya, wah ini adalah seorang pendawa kongkoh. Bersekongkol. Ya, saya datang tuh kaget kalau saya tuh datangnya ya pincang, pakai tongkat aja. Saya masih pakai tongkat itu. Udah begini kan pindahkan ke ini di Cipinang. Ke Cipinang. Dari apa tuh? Dari Polres. Polres. Dipindah ke Cipinang. Terus di Cipinang sambil menjalani persidangan. Oke. Di persidangan Mbah dituntut apa oleh pengadilan? Itu sama hakim langsung ditanya. Katanya saya berangkat sendiri. Ya kata siapa? Orang saya tahu apa tuh? Setelah baca yang ini. Ini BAP-nya ya? Ini kan ada masinis yang
masuk ke kantor PPKA masih di sini, ini semen sama kondektornya. Balik-balik pada mau ini kali ongkos. Pada kompromi lah. Pada kompromi, sekongkol lah ya. Ada salah satu adegan di film tragedi Bintaro di mana PPKA Sudimara mencoba menghentikan kereta KA 225 yang dimasinisi oleh Slamet Suradio. Dengan cara mengejar KA 225, di adegan itu terlihat seolah sang PPKA ingin melakukan aksi heroik dengan berusaha menghentikan KA 225. Semua itu bohong, kata Slamet Suradio. Hari ini sama saya, Pak, ini langsung berangkat saja, Pak. Tapi kan belum itu, belum positif karena saya masih menunggu perintah. Setelah itu saya dengar beli di belakang itu kelihatan kondektor udah naik di, kalau nggak salah di gerbong 4 kalau salah. Gerbong 4? Kalau nggak salah. Kan gerbongnya ada 6. Jadi kan ada tengah-tengah tuh ada kereta instrumen. Kan kurang paham saya. PPK yang merah itu. Kan bisa aja kan gini masuk aja. Ya, kan ini kan pertama kan dari PPK perintah kondektur. Kan memberikan 41 sama saya. Kan di depan dulu belum ada sinyal, adanya tukang wesel. Kalau tukang wesel itu udah mengizinkan keluar kan saya berani keluar. Nah katanya ngomongnya langsir. Langsir itu kan yang dikatakan langsir itu pertama ini diminta dulu yang PPK, terus dia membawa trompet. Nyatanya enggak. Sampai tabrakan. Setelah sidang tuh macam-macam yang dia omong. Macam-macamnya apa tuh, Mbak? Nah, itu ngomongnya belum berangkatkan katanya. Kan goblok itu. Kan saya jadi umpan jadinya. Iya, Mbak dikorbankan. Tapi ini kan sudah melegitimasi kalau Mbak itu nggak salah kertas ini. Ya tapi memang ini nggak salah. Tapi ada yang mengatakan belum diperintah oleh PPKA. Kan kondektor lain kan udah ada perintah dari PPKA. Makanya saya ngomong begini botol-botol lah. Ya kita aja. Ini yang kemarin itu ada kawan saya masih misalnya berangkat. Jadi sudah lancar kok berangkat terus kami. Kalau itu masinis bukan, yang kejuin aja. Kalau masinis kan harus tahu peraturan. Karena kalau KA penumpang, langsung kan ini diminta dulu, baru dia langsir mulai langsir sendiri dengan cara darurat. Pakai ini nyatanya enggak. Pengawasannya juga diem aja lagi, nggak ngomong. Kalau pindah-pindah tuh enggak. Nggak ada itu sama sekali? Nggak ada sama sekali. Oke. Nggak ada dia kan, harusnya dia kan ikut ngomong. Langsung nanti, ini kan dia nggak ngomong. Nggak ngomong ya? Nggak.
Mamanya di apa tuh belum berangkat kan, sinyal dari masuk ini dari Kebayoran ke Jumara kan digoyang-goyangkan. Semua kan ada kode morsenya Mbah ya, ada kodenya ya. Ada. Itu nggak ada. Itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kan berarti udah aman. Makanya saya bingung ya, kenapa saya jadi korban begini. Jadi ditumbalkan lah ya. Iya. Sedangkan saya dari rumah itu niatnya kerja, bukan mau nyari maksiat, katanya gitu. Lama-lama sampai di Pondok Pitu itu ada kereta dari sana. Kan dekat kan, kalau memang benar-benar katanya lari bohong. Ya, bisa jadi siapa biarpun Honda juga kalau ngoper kereta masa bisa kan. Kan enggak kan? Iya. Nggak ada kejadian yang macam itu, nggak ada. Dia ngomongnya ngoper pakai ini kata hakimnya. Katanya dia kejar gitu. Oke. Ya bisa aja mulutnya. Yang betul-betul kesalahan. Benar. Dan akhirnya di persidangan itu semuanya akhirnya menyudutkan ke arah Mbah ya? Iya. Di persidangan Pak Slamet didakwa dengan tuduhan menjalankan gerbong KA 220. 5 atas inisiatif sendiri yang menyebabkan 139 meninggal dunia dan 254 orang luka berat. Pada kenyataannya, Pak Slamet sudah mendapatkan surat PTP pemindahan tempat persilangan dari PPKA, petugas pengatur perjalanan kereta api Sudimara, yang menjadi dasar otentik untuk pemberangkatan kereta. Anehnya fakta itu diabaikan oleh pengadilan dan Pak Slamet tetap dianggap bersalah dengan dakwaan kelalaian. Pak Slamet hanya bisa pasrah menerima nasibnya sebagai orang kecil yang tidak mampu membela diri. Itu berapa kali sidang Mbah menjalani saat itu Mbah? Ya, tanggang lah. Banyak ya? Banyak sidang ya? Akhirnya dari ujung persidangan ini Mbah diputus hukuman. Hukuman. Berapa lama Mbah diputus hukuman? 5 tahun penjara. Ya. Dan dinyatakan bersalah. Ya. Oke. Setelah itu Mbah menjalani. Jalannya udah. Mbah itu saat persidangan pun Mbah sudah di LP Cipinang ya? Ya. Berarti setelah putusan sidang Mbah melanjutkan sampai selesai hukuman selama 5 tahun? Ya. Oh gitu. Terus saya minta ini remisi apa? Nggak remisi. Dikasih. Kalau lupa, saya tanya sama ini, sama penjaganya. Kalau minta ini berapa jalan itu? 3 tahun juga. 3 tahun setengah. Kalau 4 tahun boleh. Ya mengajukan. Mengajukan remisi. Ya. Warna saya dari penjara juga nggak tahu. Tahu-tahu saya antara jam 5 tuh dari 5 sore. Kadang pegawai itu kan sama saya baik-baik aja. Cuman ada orang ini bukan kiranya bukan penjahat. Bukan penjahat. Jadi diantar jangan. Saya kan bingung mau pulang kemana. Saya nggak punya rumah. Kan di Barang Panjang dulu kan kontrak. Jadi mau masuk penjara itu kontrak saya dulu. Kan di Barang Panjang ada ini rumah sewaan. Jadi itu ya itulah. Oh gitu. Berarti dari pasca Mbah lepas dari PT KAI, apakah Mbah mendapatkan uang pensiun?
Nggak dapat. Nggak dapat. Oke. Dan Mbah kan bisa dibilang, maaf, kasus ini kan kasus yang nggak adil ya. Apakah Mbah pernah mengajukan peninjauan kembali ke pengadilan? Udah. Dan hasilnya? Akhirnya hanya diserahkan sama perhubungan malah menjadikan saya. Menjatuhkan Mbah? Iya. Oh gitu. Iya. Akhirnya nggak dapat. Dapat itu saya salah apa? Ya mikir ini ya. Terus akhirnya hukuman 5 tahun tuh berat, saya nggak dapat. Kata dia, ya memang berat lah, orang saya nggak pernah dihukum. Berarti saat itu adalah Mbah ini di saat kejadian ini kan artinya ada kesalahan sistem dari PT Kereta Api Indonesia yang menyebabkan kereta ini tabrakan. Ya. Sedangkan Mbah ini saat itu hanya menjalankan prosedural sesuai dengan kertas yang Mbah terima sebagai seorang masinis. Iya. Tapi Mbah nyata-nyata akhirnya di situ dinyatakan sebagai pihak yang paling bersalah dan ditumbalkan dan dihukum 5 tahun. Seperti itu kan Mbah ya? Iya. Oke nih. Semua kesalahan ini. Ditimbangkan ke Mbah semua. Oke nih bro ya, ini salah satu potret ya. Potret ketidakadilan di masa era Orde Baru. Di mana orang kecil, orang yang tidak mendapat perlindungan hukum secara maksimal akan mendapatkan ganjaran yang sangat pahit. Seperti Mbah yang sudah bisa dibilang 5 tahun menjalani proses tahanan sebagai orang paling bersalah dalam sebuah kejadian kecelakaan yang dimana padahal dia sudah mempunyai surat resmi untuk menjalankan kereta dari arahan PT KAI Indonesia. Harusnya secara logika ini bukan kesalahan dari Mbah. Artinya bisa dirunut. Surat ini berasal dari mana? Bukan juga orang yang menyerahkan, tapi orang ini menyerahkan atas dasar apa? Dan kan bisa dirunut semua Mbah. Yang salahnya siapa ya kan? Ini kan akhirnya Mbah sebagai pelaksana lapangan yang diputus sebagai pihak yang paling bersalah. Kan seperti itu. Kan ini sangat tidak adil. Bahkan Mbah sendiri sampai detik ini tidak mendapatkan uang pensiun sama sekali. Beliau kembali ke desa tanpa ada bekal apa-apa dan mencoba menjalani sisa hidupnya tanpa ada uang pensiun yang sangat diharapkan untuk pegangannya di hari tua. Di sini kami menghadirkan kesaksian istrinya tentang kehidupan mereka di desa yang sangat menyayat hati. Sampai hari ini, Pak Slamet masih mengharap haknya untuk mendapat uang pensiun dan rehabilitasi. Nama baiknya yang sudah sangat tercoreng oleh kejadian yang dia sama sekali tidak layak dinyatakan bersalah. Ya sekarang kita sudah didampingi oleh istrinya dari Mbah Slamet. Dengan Mbak siapa namanya? Batu Ginem, sehat Batu Ginem ya? Nah Batu Ginem, ini saya ingin menanyakan kondisi mental Bapak setelah Bapak balik ke sini dan hidup dengan Ibu, itu seperti apa sih Bu? Kondisinya Bapak? Itu marah-marah terus. Karena Marah-marah. apa? Ingat masa kerjaan dulu sampai sekarang. Saya marah-marah terus. Ingatannya tajam tentang itu, tapi juga dia marah karena kecewa kayak. Mungkin kecewa. Dia itu gimana Bu? Maksudnya dia itu merasa, apakah Bapak ngerasa seperti diperlakukan tidak adil atau seperti apa? Iya kayak gitu. Kayak gitu tidak Bu ya? adil, ya. Merasa Dikambing hitamkan. dikambing hitamkan atas kejadian kejadian kereta api maut tersebut ya. Bapak merasa sebagai orang yang dikambing hitamkan. Iya. Padahal Bapak seharusnya hanya menjalankan perintah. Iya. Artinya kan harusnya yang memberi perintah yang harusnya diadili. Iya. Karena Bapak sebagai petugas lapangan sudah mendapatkan izin sah untuk melanjutkan kereta berjalan Ibu ya. Iya. Oh gitu. Harusnya. Oke, nah ini kan nggak bersalah. Iya kan? Dia hanya menjalankan perintah. Iya, menjalankan perintah. Dan akhirnya Bapak sering kecewa dan Bapak sering marah-marah. Marah-marah terus karena apa? Ingat kerjaan dulu sampai sekarang. Tuh.
Yang sampai detik ini pun Bapak tidak mendapat tunjangan maupun bantuan ya? Enggak dapat apa-apa. Dan akhirnya ibu dan Bapak sekarang itu melanjutkan ininya, bertahan hidup ini dengan cara seperti apa, Bu? Lah, kalau saya ceritaan gimana ya, hari-hariannya aja susah. Beneran. Buat sekedar makan aja susah ya, Bu? Iya. Nah, terus gimana, ini udah nggak bisa kerja. Saya nggak bisa kerja. Terus gimana? Kan saya bilang nih, warung satu seharian dapat uang 2.000, 1.000, bisa itu sama. Kadang warung ibu sehari cuma dapat 2.000 ataupun 1.000. Iya. Itu gimana buat makan, Bu? Nggak tahu. Coba saya makannya gimana? Tuh, demi Allah tuh. Iya. Nggak bohong, buat apa bohong? Iya. Yang nakseni Allah. Iya. Tuh. Oke, ini bro ya. Kita sudah lihat sendiri realitas kehidupan Pak Slamet dan istri seperti apa. Dan kalau buat gue pribadi mungkin gimana ya, kita bisa melihat ada ketidakadilan yang pernah terjadi, tapi ya yang sudah berlalu sudahlah. Tapi gimana sekarang caranya kita bisa membantu mereka untuk menjalani kehidupan mereka sekarang dan ke depannya. Ya mungkin ibu, saya akan coba ini ya, mungkin dari para penonton ada yang tergerak untuk coba membantu ibu dan Pak Slamet dengan kehidupan di hari tua ibu yang hanya tinggal berdua dan hanya mengandalkan makan yang mungkin maaf masih agak kurang, Bu ya. Kalau mungkin ada yang tergerak hatinya untuk membantu, ibu pasti akan sangat berterima kasih, Bu ya. Iya, terima Oke. kasih. Nah ibu, kalau boleh saya mau minta nomor rekening Bapak. Ada nggak Bapak punya nomor rekening? Ini Pak, rekeningnya Bapak. Ini nomor rekening Bapak. Iya. Oke nih brother ya, buat lu semua yang ada yang tergerak untuk mau membantu, ini ada nomor rekening Bapak dari tabungan BRI Simpedes ya. Ini mungkin langsung saya bacakan aja, Bu ya, biar mereka ini, atau mau di Zoom kali ya? Gimana? Nggak usah bacain aja deh ya. Ini nomor rekening Bapak, kantor Bank BRI, Kecamatan Kutoarjo, Bu ya. Kutoarjo dengan nomor rekening 0136 01 007 112 538 atas namanya mana sih ini? Slamet Suradio, Kerajaan Lor RT 002 RW 002 Kelurahan Gintungan. Nih buat lu yang mau membantu Bapak, berapapun yang lu bantu, ini akan sangat berharga buat mereka, karena mereka sekarang benar-benar ibaratnya dua orang tua yang tidak mendapatkan dana pensiun sama sekali, tidak mendapatkan tunjangan dari manapun, dan mereka menghadapi kehidupan dari sebuah kejadian yang merupakan, ya bisa kita bilang, potret nyata ketidakadilan era rejim Orde Baru. Oke? Ya mudah-mudahan di sini, Bu ya, kita bismillah aja, mudah-mudahan ada yang tergerak, Bu ya, untuk membantu ya Pak ya. Amin. Ya, oke, ini Ibu dipegang. Ini adalah nomor rekening punya Bapak langsung. Jadi apapun yang kalian transfer akan langsung masuk ke rekening Bapak. Oke, brother? Nah, siap. Itu kan kemarin rumah ini mau rubuh. Terus ada yang mau peduli sama saya, sama Bapak. Terus dibenerin sama orang. Terus sekarang itu udah sama keropos lagi, itu mau ambruk lagi. Udah mau ambruk lagi ya? Tuh. Oh Udah iya, keropos. Terus kayunya ya. gentengnya aja udah sampai bocor. Ada bocor udah kan. Udah bocor. Hujan bocor. Semua bocor hujan ya? Udah rusak gentengnya. Terus gimana mau saya benerin, nggak punya penghasilan. Terus gimana mau benerin? Kan nggak bisa. Udah nggak bisa kerja. Tuh. Ya jadi mudah-mudahan ada yang tergerak untuk ngebantu, Bu ya. Amin. Dan kalau hujan, prihatin, saya nangis. Di rumah kok hujanan gitu, saya mikir sendiri. Terus saya gimana gitu. Iya. Ini pun Ibu dagang kecil-kecilan ini dari mana ini dananya, Bu? Dikasih orang. Oh, ada yang mau bantu juga. Iya. Kan dulu ceritanya ada orang ngasih uang. Danatur ya Pak ya. Oh, nawang naik duit danatur Pak ya. Apa-apa iya.
terus dari yayasan, terus kalau bilang saya disuruh yaro, tapi kan saya sama bapak keadaan nggak fit, sakit-sakitan saya ya bapak ya, jadi terus dibatalkan terus ini dibikin warung ini tuh. Lalu saya sendiri nggak bisa kerja udah. Oh gitu. Hari-hariannya aja susah. Iya. Kan udah saya bilangin sama bapak kayak gitu. Tuh. Oke. Berarti ya bapak dan ibu nih ibaratnya untuk hari kedepannya juga masih belum ngerti kayak gimana ya. Iya. Oke bro ya, mudah-mudahan dari lu semua ada yang tergerak ya buat ngebantu karena berapapun yang lu kasih, sekecil apapun itu sangat berharga buat mereka. Karena lu harus tahu, mereka di sini jualan warung kadang mendapatkan hanya 1.000-2.000 perak per hari. Lu bayangin, sehari Bu ya. Iya. Itu mau makan apa coba? Oke deh. Pak selamat. Ya, terima kasih ya Bapak sudah mau menceritakan tentang apa yang Bapak alami di tahun 87 itu Pak ya. Nah, harapan Bapak nih, misalnya ini video Bapak ada yang nonton. Harapan Bapak tuh apa sih kepada yang nonton ini? Termasuk misalnya pemerintah atau siapapun itu yang nonton ini, harapan Bapak apa? Harapan saya supaya dipasang hak maksimum untuk makan. Harapan Bapak untuk mendapatkan pensiun untuk Bapak makan. Ya. Sesederhana itu Pak ya. Ya. Bapak hanya ingin ada uang pensiun untuk Bapak melanjutkan hidup di hari tua ya Pak ya. Oke bro, Bapak tidak menuntut apapun yang aneh-aneh. Bapak hanya menuntut haknya sebagai seorang pensiunan di hari tuanya. Karena Bapak sekarang sudah tidak mendapatkan subsidi dari siapapun. Bapak hanya berjuang berdua dengan ibu untuk melanjutkan hidup Pak ya. Oke, ini sungguh miris ya, masih ada peristiwa-peristiwa yang orang susah makan hanya mendapatkan 1.000-2.000 rupiah per hari di era sekarang ini gitu. Dan dimana kita banyak menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang nggak penting. Dan di pelosok sini masih ada orang yang mengharapkan 1.000-2.000 rupiah untuk mereka beli beras. Yang mudah-mudahan buat lo semua ada yang tergerak ya. Berapapun yang lo bantu itu sangat berharga buat Bapak dan Ibu. Oke? Pak, sebelumnya saya ucapin makasih banyak ya. Bapak udah mau bercerita. Ibu juga Bu ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kedepannya diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan juga banyak yang tergerak untuk bisa membantu ya Bu ya. Nah, ya. Oke, saya dari tim Jajah Malam undur diri dulu dengan Pak Slamet dan Ibu siapa? Bu Tugienem. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.